Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kotesta Channel. Kali ini kita akan membahas seorang ulama dengan pemikiran-pemikirannya. Beliau adalah seorang sosok ulama yang tawadu. Dilahirkan dengan nama Ali dari keluarga sederhana pada 3 Maret 1952 Masehi atau 7 Jumadil Akhir 1341 Hijriah di perkampungan yang bernama Bani Suef, Mesir. Ayahnya bernama Jum'ah sehingga terkenal dengan nama Syekh Ali Jum'ah, nisbah kepada ayahnya. Ayahnya bekerja sebagai pengacara swasta di wilayah Bani Suef. Syekh Ali Jum'ah memulai pendidikannya dengan memasuki sekolah umum jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sanawi di Bani Suef dan memiliki ketertarikan pada ilmu syariat dan bahasa Arab pada tingkat 2 sanawiyah. Beliau memulai pendidikan agamanya dengan menghafalkan Al-Quran pada usia 15 tahun. Pendidikan beliau: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Ain Syams 1973, Program Sarjana Fakultas Dirasat Islamiyah dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo 1979, Program Magister Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Azhar Kairo, Prodi Usul Fikih dengan predikat Mumtaz 1985. Program Doktoral Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Azhar Kairo, Prodi Usul Fikih dengan predikat Mumtaz ala Martaba Asy-Syarqula 1988. Doktoral Universitas Liverpool honoris causa. Doktoral University Malaya honoris causa. Karirnya: Mufti Republik Arab Mesir 2003 hingga 2013. Guru Besar Usul Fikih Fakultas Dirasat Islamiyah dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo. Anggota Majma' Buhus Al-Islamiyah 2004 hingga sekarang. Anggota Hay'ah Kibar Ulama 2012 hingga sekarang. Penasehat tertinggi Kementerian Wakaf Mesir 1998 hingga 2003. Penasehat Pendidikan Mahad Al-Alam lil Fikri Al-Islami 1992-2003. Anggota Dewan Muktamar Fikih Islam di India, anggota Dewan Fatwa Al-Azhar 1995 hingga 1997. Karya-karyanya ada banyak sekali, bahkan hingga saat ini lebih dari 50 karya. Di antaranya Al-Hukmu Asy-Syar'i 'Indal Usuliyyin, Al-Madkhal ila Dirasatil Mazhab Al-Fiqhiyyah, Al-Mar'ah fil Hadarah Al-Islamiyah, Al-Kalam At-Thayyib, Al-Mustalah Al-Usul wa Tatbiq ala Ta'rifil Qiyas, Qadiyat Tajdid Usul Fiqhi, Asar Zahab Al-Mahal fil Hukmi, Alaqah Usul Fiqhi wal Falsafah, Taqyid Al-Mubah, Mabahis Al-Amri Indal Usuliyyin, dan masih banyak sekali karya-karyanya yang sangat-sangat baik untuk dikoleksi. Nah, sekarang kita akan masuk pada jawaban-jawaban sesuai daripada pertanyaan yang ada di thumbnail. Yang pertama tentang tips untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di suatu wawancara, Syekh Ali Jum'ah ditanya tentang hal ini. Kemudian beliau menjawab, "Tenggelamkanlah diri kita dengan kisah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata beliau, "Saya membaca 30 kitab sirah dan saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sekali, tetapi 2 kali, 3 kali, hingga berkali-kali. Bacalah mulai dari lahir hingga wafatnya Rasulullah. Tenggelamkan diri kita dalam kisahnya." Pertanyaannya, sudah berapakah kitab sirah nabawi yang kita tamatkan? Kedua, permasalahan tawassul. Kita boleh bertawassul dengan orang soleh, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada ahlu bait, kepada Hasan dan Husain, Imam Syafi'i, Nawawi, dan lainnya. Mengapa? Karena mereka itu hidup dengan ketakwaan, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Ali Jum'ah ditanya kembali tentang apakah itu termasuk syirik. Maka Syekh Ali Jum'ah kembali menjawab bahwa tawassul itu adalah berdoa kepada Allah hanya bitariqati an-nas as-salih,
dengan jalan atau perantara daripada orang-orang yang soleh ini, orang yang tenggelam dengan ketakwaan, tetapi doanya itu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buktinya dari Allahumma, ya Allah, itu kan menandakan bahwa kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah pengajian, Syekh Ali Jum'ah didatangi oleh seorang anak perempuan. Kemudian tiba-tiba dia bertanya, "Syekh, apakah Allah akan mati?" Apa kata Syekh? Tidak, Allah tidak akan mati. Ia tidak punya awal, ia juga tidak punya akhir. Wahai anakku, yang mati itu kamu, yang mati itu aku. Tapi aku mati karena kamu, wahai anakku. Keempat, laisa minna man lam yarham sagirana. Bukan di antara kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil kita di sekeliling kita. Dari itu, jangan sampai kita melarang anak-anak kita untuk berlari-lari di masjid, karena dengan lari-larinya adalah sebuah kenangan yang indah di masa kecilnya. Jangan sampai ketika kita menegur mereka, masa-masa indah mereka menjadi hilang dan trauma untuk datang ke masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di sebuah wawancara lain, beliau ditanya, apakah ada doa khusus untuk berhenti merokok atau berhenti masturbasi ya Syekh? Apa kata beliau? Tidak ada. Tidak ada doa khusus seperti hal itu. Yang ada adalah iradah, keinginan. Maka jika kau tak ada usaha dan keinginan, maka tidak akan ada perubahan. Gulung tanganmu dan buatlah sebuah perubahan. Ini sejalan dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali Dia sendiri yang merubahnya. Maka perlu adanya iradah atau keinginan yang kuat, azam yang kuat untuk berhenti daripada merokok dan masturbasi. Itulah jawaban Syekh. Kemudian, bonus cerita, pernah Gamal Abdel Nasser, mantan presiden Mesir, berupaya merubah negara lebih maju, lebih baik, dan lebih efisien. Hingga entah kenapa ia berkesimpulan untuk menutup Al-Azhar di zamannya. Akhirnya Gamal Abdel Nasser terbang ke Bandung, bertemu dengan presiden kita Soekarno. Ia pun mengemukakan keinginan tersebut. Lantas apa jawaban Soekarno? Apa maksudmu wahai sahabatku? Kamu hendak menutup Al-Azhar, sementara kami tidak akan pernah mengenal kalian kalau bukan karena Al-Azhar. Adanya hubungan perdagangan, adanya hubungan diplomasi dan lainnya, itu dikarenakan Al-Azhar. Maka pertahankan dan kuatkanlah Al-Azhar. Ini terjadi tahun 1959, kata Syekh Ali Jum'ah. Lalu disambung oleh Syekh Ali Jum'ah, Gamal Abdel Nasser akhirnya memanggil Sulaiman Hussein dan Said Aryan agar memproses terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang pengembangan Al-Azhar dan agar lebih dikenal oleh dunia internasional. Demikianlah daripada apa yang kami bisa sampaikan di Qotesta Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.